Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, bab 4 bangun ruang dari buku ISPS Matematika kelas 6 di latihan ulangan bab 4 paket 1. Nah, untuk saat ini kita sudah di bagian di part 2 ya untuk bagian B. Karena soalnya cukup banyak, jadi Kak Rina buat ini Kak Rina bagi-bagi ya. Supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang videonya ya. Nah, sekarang kita akan jangan lupa adik-adik di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita lihat di sini sudah ada soal-soal untuk bagian B ya, atau jawaban esai. Ini ada gambar balok ya. Balok ini ada rusuk yang ditanyakan adalah rusuk yang sama panjang dan terletak pada satu sisi dengan rusuk RV ya. Nah, kita lihat rusuk RV. RV itu berarti ini ya, yang sama panjang dan terletak satu sisi dengan rusuk RV. Ya, nah berarti kita akan lihat di sini ya, satu sisi dan dengan rusuk RV ya, sama panjang dan terletak pada satu sisi, yaitu sudut SX ya, sudut SX ya, kemudian juga sudut QU. Ya, dia sama satu sisi. Kalau ini enggak karena dia terpisah ya. Terpisah dengan RV ya. Jadi jawabannya adalah SX dan ini QU. Ya, kemudian sekarang kita ke nomor 2. Oke, kemudian berikutnya nomor 2. Jika ABCD berbentuk persegi panjang, jadi ini persegi panjang ya. Sisi yang sama luas dengan BCT. BCT itu ini. Ya, yang sama luas berarti yang berhadapan dengan dia. Ya, yaitu berarti ADT ya. ADT. Kemudian berikutnya nomor 3. Gambar di samping merupakan jaring-jaring bangun apa? Nah, ini sebagai alas, ini sebagai tutup. Ya, ini selimut. Nah, ini adalah tabung. Ya. Kemudian berikutnya nomor 4. Nah, ini karena sudah jawab lebih dulu ya tadi. Kita langsung lihat di sini ada prisma segitiga. Untuk mencari luas permukaannya, caranya adalah 2 kali luas alas ya. Namun luas alasnya adalah yang ini. Ini tutupnya. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. 2 kali luas alas ini kan segitiga ya. Segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi ya. Kemudian keliling alas itu berarti keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Kemudian dikali T ya. Nah, kemudian berarti kita akan masukkan masing-masing rumus ini. 2 kali 1/2 kali 12 ini adalah alasnya yang ini ya. Ini alasnya. Ini alas. Kemudian berikutnya tinggi. Tingginya tinggi bukan tinggi prismanya tapi tinggi alasnya ya. Yaitu yang ini. Ya. Kemudian sekarang ABC-nya adalah yang segitiga. Ini tambah ini ya. Jadi 12 tambah 9 tambah 15 dikali 20. Nah, 20-nya ini adalah tinggi prismanya yaitu yang ini. Ya. Oke, sekarang kita akan proseskan. Kita sederhanakan dulu yang ini. 2 dibagi 1, 1. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Jadi kita kalikan 2 dikali 6 dikali 9, 108 ya. Kemudian yang ini kita jumlahkan 36 dikali 20 ya. Nah, 36 dikali 20 720. Jadi kita tambahkan 108 ditambah 720 adalah 828 cm persegi. Kemudian nomor 5. Nah, ini Pak Sandi sedang mengecat permukaan 5 tiang berbentuk tabung ya. Nah, kemudian tabung ini ukurannya sama besar. Nah, kemudian panjang diameter tiang tersebut adalah 28 cm. Nah, jika
dan tinggi tiangnya 200 cm. Jika satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat tiang seluas 100 dm persegi, berapa banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat seluruh tiangnya? Nah, berarti kita lihat dulu di sini ya. Diameternya ini kan, diameternya adalah 28 cm, berarti R sama dengan 28 dibagi 2, yaitu 14 cm. Nah, tapi di sini nanti kita akan hasilnya dalam bentuk DM. Jadi ini akan Kak Rina buat menjadi DM ya. Kita bagi 10, jadinya 1,4 DM. Ya. Kemudian berikutnya tingginya. Tingginya ini kan dia juga dalam bentuk cm. Kita bagi 10 juga ya. Yang tadinya 200 cm dibagi 10 jadinya 20 DM. Nah, karena karena satuannya sudah sama, sekarang kita akan menjawab. Ya, tadi jangan lupa ini juga diketahuinya tadi adalah luasnya. Luasnya adalah 100 dm persegi. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan berapa banyak kaleng cat yang diperlukan? Kita akan jawab. Jadi, kita akan menggunakan rumus luas permukaan tiang itu ya. Yaitu, berarti kan dia ada 5 tiang, kita tulis 5, baru kita masukkan rumusnya yaitu kali, ya. Karena yang dicat adalah selimutnya saja ya, kalau tabung itu kan seperti ini. Ya, karena tiang yang dicat ininya aja ya, bawahnya kan tiang itu menancap di tanah dan atasnya biasanya itu ada lampunya gitu ya. Jadi yang dicat oleh Pak Sandi adalah selimutnya aja. Ya. Jadi 5 kali luas selimut tabung. Oke. Kemudian 5 kali luas selimut tabung itu adalah 2 pi R kali T. Ya, 5 kali 2 kali 22/7. Ya, kemudian dikali ini R-nya 1,4. Kemudian dikali T-nya 20 dm, yang ini ya. Kemudian ini kita apakah bisa sederhanakan atau tidak di sini ya. Oke, kita sederhanakan. Oke, nah untuk memproses ini kita bisa tiadakan juga sebetulnya dalam kurungnya ya. Karena semuanya perkalian, jadi kita boleh proseskan mulai dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. 5 dikali 2 dulu, 10 kali 22/7 kali 1,4 kali 20. Nah, supaya dia lebih mudah untuk dihitung, Karina akan mengalihkan 10 dengan 14 ya. Berarti sama dengan 10 kali 22/7 22/7 kali ini jadi 14 kali 20. Ya. Baru kita bisa sederhanakan. Disederhanakan ini 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Jadi kita kalikan karena ini ini 10-nya sudah hilang ya Kak Rina. Oke, jadi seperti ini. Kemudian setelah ini kita kalikan 22 dikali 2 dikali 20. Ya. Berarti kalau mau langsung semuanya langsung dikalikan atau 22 dikali 2 dulu boleh jadi 44 kali 20. Hasilnya adalah 880 dm ya, dm persegi. Sekarang berapa banyaknya cat? Ya. Kalau satu kaleng itu senilai dengan atau sama untuk mengecat 100 dm persegi. Berarti kita hanya cukup membagi 880 dm persegi ini dibagi dengan 100 dm persegi. Sama dengan 8,8 kaleng cat. Ya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kemudian sekarang kita ke nomor 6. Luas permukaan kerucut dengan panjang diameter alasnya adalah 28 cm dan panjang garis pelukis 30 cm. Nah, ini diameternya kita jadikan jari-jari. Ya, kalau 28 cm berarti jari-jarinya dibagi 2, 14 cm. Terus
diketahui lainnya adalah garis pelukis ya. Garis pelukis 30 cm. Luas permukaannya. Rumusnya adalah Pi kali R ya. Kemudian R tambah dikali R tambah S. Ya, sama dengan Pi-nya kita pakai 22/7 ya, karena ini ada 14 supaya lebih mudah untuk prosesnya. R-nya masukkan, lalu kemudian dalam kurung R-nya lagi 14 kali S-nya tadi, atau garis limutnya adalah 30. Ini kita sederhanakan, coret 7 dibagi 7, 1, 14 dibagi 7, 2. Kemudian 22 dikali 2, 44. Ya. Kemudian dikali 14 dikali 30, 400. Oke, nah ini ditambah ya. Oke, 14 ditambah 30, 44. Jadi 44 kali 44, 1936 cm persegi. Ya, ini adalah jawabannya. Kita sekarang ke nomor 7. Gambar di samping merupakan tabung dengan bagian atas dan bawah merupakan setengah bola. Luas permukaan tabung yang diarsir adalah... Yuk kita lihat di sini. Jadi yang diarsir yang ini ya. Kalau ini setengah bola. Ya. Jadi luas permukaan yang diarsir saja. Oke. Nah, berarti kita akan menggunakan rumusnya adalah luas permukaan arsir ya. Sama dengan luas selimut. Ya, dikurangi dalam kurung 2 kali luas 1/2 lingkaran bola. Ya. Oke. Kemudian sama dengan, karena kan ini ada 2 ya, setengah lingkarannya. Rumus luas selimut tabung. 2 Pi R kali T dikurangi 2 kali 1/2 kali 4 Pi R kuadrat. Sama dengan, kita masukkan rumusnya, 2 kali 22/7, ya, kali 7, ya, ini R-nya 7, kali T-nya ini 20 ya. Oke, kemudian dikurangi 2 kali 1/2 kali ini 4 PR-nya, kita masukkan rumusnya. Nah, ini bisa kita coret dahulu ya. Kita bisa coret dahulu karena ini 2, ini 1/2, jadinya kita coret. Jadinya hanya luas lingkaran bola saja. Ya. Oke, kemudian kita hapus dulu yang ini, berarti jadinya 4 PR saja ya. Jadi langsung Karina masukkan 4 kali 22/7 dikali R-nya 7 ya. 7 kali 7 ya, seperti ini. Biar bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dulu dari sini, 7 dibagi 7, 1, 7 dibagi 7, 1. Ini juga sama. Ya. Berarti kita proseskan di sini. Ya, 22 kali 2, 44. Ya, dikali 20, 880. Dikurangi, kemudian ini 4 kali 22 kali 7 adalah 616. Sama dengan 264 cm persegi. Itu adalah jawabannya. Berikutnya nomor 8. Tinggi sebuah limas adalah dengan alas berbentuk persegi panjang berukuran 15 cm kali 12 cm dan volume 1,2 liter adalah titik-titik. Nah, ini ukurannya ya. Kemudian volumenya adalah 1,2. Oke, berarti luas alasnya nih. Ya, luas alasnya berarti kan ini ya.
15 kali P kali L, 15 kali 12, yaitu 180 cm persegi. Ya, lalu kalau volume limas ya, volume limas tadi 1,2 liter. Kita mau ubah dia jadi sentimeter ya, sama dengan 1,2 dm kubik. Ya, lalu kalau kita ubah menjadi sentimeter, berarti ini akan kita kalikan dengan 1000, jadinya 1200 cm per kubik. Yang ditanya tadi adalah apa nih? Tingginya ya. Tingginya kita masukkan dulu rumus volume limasnya, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya tadi sudah diketahui, yaitu 1200 ya dari sini. Kemudian 1/3 kali luas alasnya tadi sudah ada jawabannya di sini ya. Sudah Karina langsung cari 180. Kemudian dikali T. T-nya biarin aja karena nanti kita mau cari ya. Kita sederhanakan dulu ini. 3 bagi 3 1, 180 dibagi 3, 60. Ya, berarti ini 60 kali T. Nah, 60 ini akan Karina pindah ruaskan ke sini. Nah, perkalian pindah ruas akan berubah menjadi pembagian. Jadinya 1200 dibagi 60 sama dengan T. Nah, T sama dengan 1200 dibagi 60, yaitu 20 cm. Jadi ini adalah T-nya. Berikutnya nomor 9. Mita mengambil air dari bak mandi dengan menggunakan wadah berbentuk tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Volume air dalam bak mandi adalah 20 liter. Jika Mita mengambil air sebanyak 10 wadah penuh, sisa air dalam bak berapa liter? Berarti di sini tadi wadahnya tabung ya. Lalu ukurannya sudah diterangkan di sini. Berarti kita cari dulu volume wadahnya. Volume wadah. Ya, yaitu tadi berbentuk tabung. PR kuadrat ya, atau PR pangkat 2 kali T. Kita masukkan rumusnya. 22/7. R-nya tadi 7 ya. Kali 7. R pangkat 2-nya Karina jabarkan 7 kali 7, lalu tingginya adalah 10. Ya, kita sederhanakan 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Jadi sama dengan di sini 22 dikali 7 dikali 10 ya, yaitu 1540 cm per kubik ya. Atau dia karena di sini dalam liter, berarti kita ubah dia menjadi liter, di mana 1540 kita jadikan dm dulu ya, yaitu dengan membagi 1000 ya. Di sini ya 1540 dibagi 1000 sama dengan 1,54 liter. Lalu sekarang volume air dalam bak mandi tadi adalah 20 liter. Kan tadi Mita ngambil air tadi ya. Berarti berkurang sisanya setelah diambil 10 wadah jadi berapa? Berarti cara kita menjawab adalah seperti ini. Jadi volume awal dikurangi volume wadah dikali pengambilan ya. Pengambilan tuh berarti berapa kalinya gitu ya. Ya, lalu volume awalnya kita masukkan tadi ada 20 liter dikurangi tadi satu wadahnya adalah 1,54 liter. Kita kali sebanyak 10 wadah ya, kali 10. Sama dengan 20 dikurangi, ini kita kalikan jadinya 15,4 liter. Kita kurangi aja langsung, jadinya sisanya adalah 4,6 liter yang ada di dalam bak mandi. Terakhir nomor 10, gambar di samping merupakan bandul yang terdiri atas kerucut ya, yang atas ini kerucut, ini yang setengah bola. Volume bandul ini berapa? Nah, berarti volumenya ya, volume gabungan adalah volume kerucut ya ditambah volume setengah bola. Sama dengan rumusnya adalah 1/3 kali Pi R pangkat 2 kali, kita cari dulu ini ya, volume kerucut. Karina mau satu-satu aja ya.
jawab satu-satu dulu. Sekarang Kak Rina mau cari di sini volume kerucut. Volume kerucut yaitu 1/3 kali Pi, atau nggak usah pakai kali, nggak apa-apa ya. Pi R pangkat 2 kali T. 1/3 kali 22/7 kali R-nya adalah 7 ya. Ya, kita jabarkan 7 kali 7, lalu dikali tingginya, tinggi kerucut, itu adalah 17 dikurangi 7. Ya. Sama dengan kita bisa sederhanakan langsung di sini, ini coret 7 bagi 7, 1 semuanya ya. Habis, lalu 1/3-nya biarkan, karena dia tidak ada yang bisa disederhanakan. Jadi, 1/3 kali 22 kali 7, ya, kali ini dikurangi jadi 10. Ya, sama dengan 1/3, ini kita kalikan. Ya, sekali 154 kali 10 sama dengan 1/3 kali 1540. Nah, ini tinggal 1540 kita bagi 3, yaitu 513,3 cm kubik. Ya. Sekarang volume setengah bola. Nah, Karina masih bisa jawab di sini. Volume 1/2 bola. Yaitu 1/2 kali 4/3. 4/3 ya, Pi R pangkat 3 sama dengan 1/2 kali 4/3 kali 22/7, lalu tadi diameter jari-jarinya 7, jadi Karina akan kali 7 kali 7 kali 7 ya, supaya bisa disederhanakan salah satu. Ini coret, kemudian ada lagi yang bisa dicoret. Bisa ini ya, ini coret jadi 2. Udah, ini nggak bisa. Berarti kita akan proseskan seperti ini aja. Sama dengan ini jadinya 2/3 ya, kali 22 kali 7 kali 7 49 ya. Sama dengan di sini 2/3, ini kita kalikan jadinya 1078. Lalu sama dengan, nah ini kita kalikan dulu ya pembilangnya. 1078 kali 2, 2156, baru kita bagi 3. Nah, ini kalau dibagi 3 hasilnya adalah 718,7 cm kubik. Ya. Sekarang luas bandulnya kita sudah dapat, kita langsung masukin di sini 51. Kerucutnya adalah 513,3. Lalu kalau ini 718,7. 718,7. Kita jumlahkan langsung. 1232 cm kubik. Ya, itu jawabannya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.